pilih DSLR atau mirrorless? Ada beberapa pertimbangan kenapa saya tetap menggunakan kamera DSLR sebagai main kamera. Ya, meskipun ada banyak fotografer senior ataupun fotografer terkenal yang sudah beralih ke mirrorless, tapi saya masih tetap menggunakan DSLR. Apa saja pertimbangannya itu? Yuk simak video berikut sampai selesai. Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman, semoga kita semua sehat, tetap semangat, serta selalu dalam lindungannya. Amin. Video kali ini yaitu ngobrol santai tentang fotografi, dimana ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung antara mau memilih kamera DSLR ataupun kamera mirrorless sebagai main kamera ataupun sebagai kamera utama. Saya lebih memilih kamera DSLR sebagai main kamera jika dibandingkan dengan mirrorless. Ada beberapa hal ataupun beberapa pertimbangan yang akhirnya saya memutuskan kenapa saya lebih memilih kamera DSLR, khususnya yaitu EOS 6D dan masih menggunakan lensa manual pula. Ya, meskipun di luar sana banyak fotografer senior ataupun fotografer yang handal, katakanlah Om Darwis atau Govinda Rumi atau Om Fajar Kristiono, itu adalah beberapa fotografer yang sudah beralih ke mirrorless. Namun saya tetap dengan DSLR. Setelah mencoba menggunakan mirrorless dengan lensa yang sama, katakanlah yaitu dengan lensa andalan saya yaitu Nikkor 50mm f1.2, jika dibandingkan dengan kamera DSLR menggunakan lensa Nikkor 50mm f1.2, saya merasa kesan dari film looknya itu, moodnya itu lebih dapat jika menggunakan dari kamera DSLR. Dan karakter bokeh dari perpaduan antara DSLR dan lensa jadul Nikkor 50mm f1.2 itu bokehnya itu lebih lebih enak untuk dilihat bagi saya ya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri dari foto-foto yang akan saya tampilkan. Ketika saya gunakan di kamera mirrorless, katakan mirrorless yang sama-sama full frame ya, itu bokehnya ini masih terasa harsh ataupun terasa kurang lembut jika dibandingkan dengan DSLR. Itu adalah alasan ataupun pertimbangan masih tetap setia dengan DSLR. Selain itu, pertimbangan ataupun alasan berikutnya yaitu bodinya terlihat makaryo. Bagi sebagian orang mungkin ketika melihat fotografernya menggunakan kamera yang besar itu ya paradigmanya itu terlihat lebih profesional jika dibandingkan dengan hanya kamera-kamera kecil ataupun kamera mirrorless ya. Itu adalah paradigma dari orang-orang awam yang terdahulu ya, mungkin dengan kemajuan teknologi ataupun banyak fotografer profesional yang sudah terkenal itu menggunakan mirrorless, mungkin paradigmanya itu bisa bergeser. Namun bagi market saya yang masih menengah ke bawah, itu paradigma kamera besar itu lebih profesional itu masih lebih banyak. Jadi saya tetap memilih menggunakan kamera DSLR ya, meskipun ketika disuruh memilih ya kamera mirrorless akan saya gunakan sebagai second kamera, atau biasanya saya gunakan kamera mirrorless yaitu Fuji X-A1 ini sebagai untuk foto-foto keluarga di pelaminan ataupun foto-foto teman di pelaminan. Itu biasanya saya gunakan Fuji X-A1 ataupun mirrorless. Namun ketika untuk foto pose ataupun foto-foto yang sekiranya itu saya banget, itu saya lebih memilih untuk menggunakan kamera DSLR dengan lensa jadul tentunya. Pertimbangan berikutnya yaitu performa. Karena DSLR ini shutternya itu mekanis, jadi kemungkinan buffer untuk proses image-nya itu sangat kecil kemungkinannya jika dibandingkan dengan mirrorless yang lebih banyak elektriknya. Jadi untuk mirrorless ini masih ada kemungkinan buffer ya, meskipun dulu itu sempat nyoba A7R Mark IV dengan lensa GM, itu saya masih ngerasa nge-lag, masih ngerasa buffer. Jadi saya lebih memilih DSLR sih jika dibandingkan dengan mirrorless, karena ya mungkin teknologi yang sekarang belum maksimal ya, mungkin kedepannya ada kemungkinan lah saya akan menggunakan mirrorless. Pertimbangan berikutnya yaitu handling. Yang pastinya handling dari kamera DSLR ini lebih enak untuk dipegang jika dibandingkan dengan mirrorless ya, meskipun mirrorless sekarang ini handlingnya juga sudah mulai enak untuk dipegang, tapi tetap aja ketika megang DSLR itu lebih
untuk dipegang. Pertimbangan berikutnya yaitu durability ataupun ketahanan. Ya, seperti kita ketahui, beberapa mirrorless itu setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun itu pasti ada saja permasalahan, entah itu dari tombolnya ataupun ada bagian yang mengelupas. Bagi saya itu membentuk paradigma saya bahwasanya mirrorless itu bodinya sangat ringkih jika dibandingkan dengan kamera DSLR yang sangat tangguh ketika kita ajak untuk geradakan. Ya, meskipun ada beberapa DSLR yang bodinya juga sangat ringkih, tapi dari pengalaman saya menggunakan DSLR dari tahun 2008 itu kebanyakan bodi dari DSLR itu lebih kokoh jika dibandingkan dengan mirrorless. Dan pertimbangan yang terakhir yaitu daya tahan baterainya. Kita pasti tahu lah kelemahan dari mirrorless yaitu poros baterainya, ya dikarenakan dia menggunakan layar LCD yang selalu menyala. Berbeda jika kita menggunakan DSLR yang hanya mengandalkan viewfinder, dan LCD pun itu sebagai opsional. Ketika kita mau LCD dinyalakan terus menggunakan live view, ya kondisinya juga hampir sama seperti mirrorless, akhirnya boros di baterai juga. Tapi dengan opsi viewfindernya ini lumayan bisa menghemat dari baterai jika dibandingkan dengan mirrorless. Yang pastinya mau pakai DSLR ataupun mirrorless tetap kita butuh baterai cadangan. Ya, meskipun untuk mirrorless akhir-akhir ini daya tahan baterainya juga sudah mulai membaik jika dibandingkan yang terdahulu. Kedepannya mungkin bisa jadi mirrorless akan saya jadikan sebagai kamera utama. Kemungkinan itu ada. Bagi saya, kamera peralatan fotografi yang lainnya itu hanya alat. Kita sebagai fotografer itu yang memegang peranan penting, terutama skill, intuisi maupun kreativitas kita dalam menghasilkan foto. Jadi mau pakai DSLR ataupun mau pakai kamera mirrorless, itu balik lagi ke fotografernya. Yang pastinya hasil dari kamera mirrorless yang sekarang ini sudah bisa dibilang lebih unggul ataupun lebih baik kualitas image-nya jika dibandingkan dengan kamera DSLR. Ya, mungkin itu juga sebagai pertimbangan juga. Mungkin ke depan akan saya gunakan mirrorless sebagai main kamera. Oke, sementara itu dulu ngobrol santai tentang fotografi. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman punya pertimbangan tersendiri ketika menggunakan mirrorless, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.